Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Senang sekali rasanya pada episode kali ini tentunya dalam program Inspira Talk, saya Nurul Aprilia dapat menjumpai dan menemani Sobat Inspira semuanya selama beberapa menit ke depan. Hari ini saya lagi ada di salah satu kampus swasta di Kota Bandung. Betul sekali, siapa sih yang nggak kenal dengan Taruna Bakti University? Kita akan membahas lebih dalam tentunya Taruna Bakti University dari mulai program studinya, fakultasnya, beasiswanya, apakah ada tersedia dan lain-lainnya. Kita akan membahas tentunya pada episode kali ini bersama langsung dengan Rektor Taruna Bakti University. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Frado Sibarani. Pak Frado, apa kabar? Sehat Pak? Sehat Mbak Nurul, terima kasih Sobat Inspira yang sudah meliput kami di kampus 2 Taruna Bakti University di Jalan Setiabudi. Luar biasa, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sama-sama, nanti kita Ibu akan ngobrol-ngobrol mengenai Taruna Bakti University ini Pak. Kita lagi ada di kampus 2. Ya. Betul Pak. Sebelum kita membahas lebih jauh, lebih dalam mengenal TBU ini Pak, saya pengen tahu sebetulnya sejarah singkat berdirinya Taruna Bakti University ini tuh seperti apa sih Pak Frado? Ya, jadi begini, latar belakang Taruna Bakti University ini adalah penggabungan dari sekolah sekretari ya, ASMTB yang di Jalan Riau. Sudah terkenal ya Bu ya, orang udah pada tahu. Betul. Di sana katanya garelis gitu ya. Waktu Karasep, saya di ITB itu ya, orang-orang suka nongkrong ke sana tuh sekolah sekretari di Jalan Riau. Itu ASMTB. Nah, digabungkan juga dengan sekolahnya STIMB, Sekolah Tinggi Musik Bandung ya. Dulu Niki Astria yang punya. Betul ya, Pak. Betul. Sama Pak Buki Wibawa. Jadi penggabungan dua prodi ini adalah cikal bakal dari Taruna Bakti University, Bu. Nah, lalu ditambah semester ini kita buka 4 prodi baru, itu informatika, data science, rekayasa logistik, dan manajemen. Luar biasa. Jadi penggabungan dari ASMTB dengan Sekolah Tinggi Musik Bandung itu betul. digabungkan menjadi Taruna Bakti University. Jadi universitas berarti Pak? Betul, ya? sekarang universitas. Oke. Kalau boleh tahu ini berdirinya sejak kapan Pak? Sudah berapa lama gitu berdirinya Taruna Bakti University ini Pak Frado? Ini tahun kedua. Ya, kalau dalam status universitas, ini tahun kedua, Bu. Tahun kedua berarti di tahun 2024. Betul. Sampai dengan detik ini luar biasa Pak sih eksistensinya Betul, Pak ya. ya. Terjaga Taruna Bakti University ini. Saya boleh tahu dong nilai-nilai apa sih yang dipegang TBU ini Pak Frado? Jadi kami pendekatannya secara humanis dan kolaboratif ya Bu ya. Kita tidak hanya menekankan akademik, tapi juga karakter-karakter mahasiswa kita harus bisa menjadi pembeda di bangsa ini. Pembeda seperti apa yang diharapkan oleh Taruna Bakti University Pak Frado? Jadi begini Bu, saat ini kita melihat sangat banyak masalah di bangsa ini ya. Jadi saya ingin nanti lulusan Taruna Bakti University bisa menjadi pembeda dalam arti yang positif. Betul. Yang menjadi kontributor, menjadi solusi di bangsa ini. Luar biasa. Jadi memang salah satu nilai yang dipegang TBU ini ingin mencetak generasi muda pembeda, generasi Betul. emas nantinya ya Pak ya? Betul Ibu. Tadi saya dengar ada 6, total ada 6 program studi. Iya. Dari berapa fakultas itu Pak Frado? 2 fakultas Ibu. Dari Kita berapa saat ini hanya punya 2 fakultas, Fakultas Saintek dan Fakultas Soshum, Sosial Humaniora. Oke, berarti Fakultas Saintek ada berapa prodi Pak? Saintek itu ada informatika, data science, dan rekayasa logistik. Ya, Soshum itu ada tadi akademi, sekretari, musik, dan manajemen. Berarti total ada 6 program studi dari 2 fakultas. Tentunya banyak sekali pilihan nanti buat calon mahasiswa baru yang mungkin betul. aduh bingung pengen kuliah kemana, pengen kuliah program studi apa, banyak sekali pilihan di TBU Betul, ini. Ibu. Pak Frado, kemudian apa sih kelebihan atau keunggulan yang menjadi pembeda antara kampus ini dengan kampus yang lainnya Pak Frado? Jadi saya jelaskan dulu latar belakang saya ya Bu ya. Betul. Saya bekerja lebih dari 15 tahun di Singapura Ibu. Saya pernah kerja di IBM Singapura. Jadi spesialisasi saya itu AI dan cyber security. Luar biasa. Ini adalah 2 skill yang sangat dibutuhkan Betul. di
zaman saat-saat sekarang. Betul, ya. betul Pak. Jadi saya akan menekankan pendalaman atau peminatan di kampus ini, contohnya informatika itu akan peminatannya lebih fokus ke AI dan cyber security. Ya, juga data science kita itu belajar tentang AI. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan institusi internasional, contohnya IC Council, ya, itu untuk mentraining kita dan juga menjadi academic partner dalam bidang cyber security, Bu. Luar biasa. Pak Rektornya aja backgroundnya nggak kaleng-kaleng, Pak. Betul, luar biasa. Ibu. Berapa tahun di Singapura tadi? 15 tahun lebih saya di bekerja Singapura. di sana, ya. Betul. Luar biasa sih ini karena memang kita tahu bahwa Taruna Bakti University ini adalah salah satu kampus yang memang mengedepankan industri dan teknologi. Salah satunya tadi sudah disebutkan sudah kolaborasi atau kerjasama dengan IC Council. IC Council. Ini untuk cyber security, Bu. Oke. Ya, jadi saya sendiri punya sertifikasi CEH, Certified Ethical Hacker. Jadi saya hacker nih, Bu. Oh gitu, hacker Pak. baik. Saya takut jadinya Pak, tapi hacker baik tentunya Pak ya. Oke. Selain itu Pak, ada lagi kolaborasi atau kerjasama lainnya dengan ya, di TBU kedepannya ini? kita akan kolaborasi dengan institusi IT terkemuka ya, contohnya Google, Microsoft itu. Kita akan menjadi academic partner buat mereka. Luar biasa. Tentunya ini yang diharapkan mahasiswa ke depannya, menunjang prospek kerja mereka ke depannya. Saya pengen nanya-nanya nanti mengenai program studi lebih mendalam lagi, kemudian beasiswa dan lain-lain. Namun sebelum itu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Sobat Inspira, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Inspira Talk. Terima kasih Sobat Inspira, Anda masih bersama saya tentunya Nurul Aprilia dalam Inspira Talk. Kita masih dibersamai tentunya dengan Pak Frado selaku Rektor dari Taruna Bakti University. Pak Frado, TBU ini adalah salah satu kampus swasta di Kota Bandung yang memang mengedepankan teknologi, lagi-lagi saya bilang ya Pak, kemudian industri. Dan apa sih implementasi kampus ini kepada akademik atau perkuliahan mahasiswanya? Pak Frado, boleh dijelaskan? Ya, jadi sebelum ke sana saya mau membahas tentang program studi ya Mbak ya. Baik. Saya melihat banyak calon mahasiswa itu bingung memilih program studi kan. Betul, betul Pak. Sebenarnya kalau kita bisa tanya, sekarang kan orang memakai AI ya Bu ya. Tanya ChatGPT ya, what is the top 10 skill set most demand gitu ya. Yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Itu top 3 itu biasanya IT Bu. AI, cyber security itu ada di antara top 3 atau top 5. Jadi saya memberi suggestion kepada calon mahasiswa itu jangan salah pilih jurusan karena ini akan ke depan menentukan masa depan mereka. Betul. Ya, sama ini saya kasih contoh anak saya nih Bu. Anak saya suka menggambar. Baik. Ya, dulu dia ingin menggambar ya, ingin menjadi seniman. Tapi saya pikir nanti anak saya jadi apa ya kalau seniman di Indonesia? Kan lain dengan di luar negeri ya. Betul Pak. Penghargaan, bayarannya kan lain. Betul. Lalu saya arahkan anak saya itu jadi dokter. Pertama dia, dokter tuh susah, ngapain gitu ya. Tapi saya bimbing dia bahwa menjadi dokter itu adalah baik dan bisa membantu orang. Jadi sekarang dia jadi mahasiswa di kedokteran Universitas Indonesia, Ibu, anak saya. Keren. Calon dokter Pak ya? Calon dokter, dia sudah selesai sarjana kedokteran, sekarang sedang koas. Nah, ini salah satu contoh bagaimana memilih jurusan itu jangan sampai salah. Betul. Jangan, saya ingin jurusan sejarah. Betul, Pak. Nah, itu bahaya. Nah, walaupun tanpa mengecilkan Bu ya, yang mengambil jurusan tersebut. Jadi di Taruna Bakti University kita sediakan jurusan-jurusan yang relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang mungkin Pak ya. Yaitu misalnya AI, cyber security, seperti itu. Itu AI cyber security itu berarti salah satu prospek kerja yang memang dari program studi informatika itu. Betul. Karena kita tahu kan kalau Gen Z sekarang ada tugas dikit-dikit GPT, AI, tapi itu nggak masalah ya Pak sebetulnya Pak, selagi kitanya bisa mengembangkan lagi. Betul. Begitu untuk ya, menolong Pak, ya? kita tidak masalah, tapi untuk membuat skripsi jangan. Harus murni. Harus ya usahakan bisa dibantu AI tapi jangan sepenuhnya ya. Betul. Takutnya dicecer sama ini kan dosen penguji nantinya Pak ya. Tapi kalau saya boleh tahu program studi apa yang paling besar diminati di TBU ini?
Pak? Selain informatika mungkin? Kalau yang paling besar manajemen, Bu. Manajemen. Kalau mungkin sudah common ya orang, aduh pengen belajar manajemen. Tapi di manajemen kami pun kita sudah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Baik. Kita akan membuka gerai trading seperti itu, Bu. Jadi kita akan mengajar mahasiswa sejak dini untuk biasa mengenal dunia investasi. Wow. Ya, kita akan buka gerai trading atau gerai investasi kalau nggak salah namanya. Baik, berarti kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, khusus bagi program studi manajemen. Mungkin nanti ini akan masuk juga ke pertanyaanku yang tadi mengenai apa sih implementasi di akademiknya, Pak, di perkuliahannya. Berarti memang salah satunya program studi manajemen itu belajar mengenai Bursa Efek. Kemudian ada lagi Pak implementasi lainnya di akademiknya mungkin? Kalau di akademik karena mereka baru tingkat 1 ya Bu ya. Jadi kedepannya itu saya memiliki visi dan misi bahwa lulusan Taruna Bakti ini harus terserap di dunia kerja. Nah ini bagaimana caranya? Biasanya orang kan dengan proses magang ya. Tapi sebelum proses magang itu saya ingin skripsi mereka, tugas akhir mereka itu ada pembimbing dari dunia industri, Bu. Langsung. Ya, kalau kita kan biasanya dosen penguji, dosen pembimbing dari akademik. Kalau saya itu nanti akan dari dunia industri. Ya misalnya manajer pemasaran PTA, ayo ini jadikan dosen pembimbing kamu atau pembimbing kamu. Diperbolehkan Pak, berarti tidak hanya di lingkup dosen? Boleh Bu, boleh diperbolehkan saja. Ya. Justru nanti dia bisa magang, dia bisa mengenal, oh industri PTA ini apa ya? Karena salah satu pembimbingnya langsung dari dunia industri. Jadi menjalin relasi langsung nih. Betul, TBU dengan beberapa perusahaan, salah satunya Bursa Efek Indonesia. Betul. Bahkan ini keren banget ya Pak, mensupport mahasiswanya nanti ketika melakukan skripsi atau tugas akhir langsung terjun dengan pembimbing atau pembinanya dengan praktisi yang kompeten di bidangnya. Yang sudah pengalaman, betul. Keren banget ini Pak. Ini mengenai yang mungkin akan sering ditanyakan oleh Sobat Inspira semuanya, beasiswa atau promo Pak. Siapa tahu saya juga bisa gabung di TBU ini Pak. Adakah promo yang saat ini sudah dijalankan atau beasiswa? Jadi tahun pertama ini saya sangat bersukacita ya, saya sangat senang sekali. Kita memberikan beasiswa kepada 152 Bu. Ya. Mahasiswa. Baik. Ya, jadi kita buka kemarin untuk atlet berprestasi, musisi berprestasi, influencer. Jadi ada sekitar 28 atlet berprestasi itu dari KONI. Dan juga dari Persib itu kita ada 3 orang. Ada termasuk juga dari Persib. Kipernya Persib. Ya. Itu kuliah di Taruna Bakti University. Kuliah di sini. Berarti memang sudah memberikan beasiswa ke 152 mahasiswa. Beasiswa penuh ya Bu ya? Full Pak, 100%. Full, ya, sampai 4 tahun lulus, tidak bayar apa-apa. Kriterianya seperti apa Pak? Nah, jadi kemarin kita, karena tahun pertama memang saya push supaya secara akademik ya, misalnya rapotnya itu bagus ya. Jadi supaya nanti mereka bisa membawa nama harum ke depannya Bu. Misalnya ikut Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika. Nah kalau yang atlet berprestasi, ini kita tawarkan jadi brand ambassador. Brand ambassador kampus? Betul. Jadi ini hampir tiap minggu nih Bu. Pak Frado, ini ada yang mahasiswa dapat hadiah. Sudah ada yang level internasional, juara wushu, juara BMX ya. Jadi saya senang sekali mereka memberi nama harum buat Taruna Bakti University. Itu juga salah satu apresiasi dari kampus Taruna Bakti tentunya Pak ya kepada mahasiswa baru yang berprestasi. Yang penting dari nilai akademik, kemudian juga soft skill-nya Pak ya yang bisa mengharumkan itu tentunya akan mendapatkan beasiswa dari Taruna Bakti University full 100% sampai dengan lulus nanti. Betul. Di semua program studi itu Kak Pak? Iya, semua program studi. Ya. Berarti untuk calon mahasiswa baru nantinya yang mungkin pengen cari-cari kampus, aduh di mana yang ada beasiswa full, boleh tentunya. Kita ada 30 mahasiswa di prodi musik Bu, full beasiswa. Ya, itu saya melihat ada yang sangat talented Bu, itu drummernya Burger Kill, Putra. Burger Kill, salah satu band terkenal juga di Indonesia Pak. Jadi itu drummernya
datang kepada kita ingin kuliah lagi, bahkan dia punya visi ingin nanti S2 ke depannya. Wah, saya sangat menghargai ya. Dia usianya sudah lebih dari 25 tahun sebenarnya. Tapi masih ada semangat untuk berkuliah, Pak. Jadi saya sangat menghargai, saya interview dia. Ini serius mau kuliah? Bener Pak, saya ingin kuliah. Saya ingin nanti bahkan sampai ke S2, ke luar negeri. Oke, kalau begitu saya terima dia. Ya, tapi tentunya dengan syarat bahwa dia harus menjadi brand ambassador, seperti itu. Keren banget. Harus dibuktikan juga betul nggak gitu ya soft skill yang dimilikinya. Makanya main drum depan Bapak langsung, Pak ya. Keren banget. Ini untuk strategi Pak yang disiapkan oleh Taruna Bakti University ini mungkin yang menunjang nantinya para mahasiswa baru ke jenjang dunia pekerjaan seperti apa yang mungkin akan relevan dengan kebutuhan-kebutuhan industri saat ini, Pak. Jadi saya menyoroti prodi musik ya Bu ya. Tidak semua universitas itu ada prodi musik. Jadi TIBU ini sangat unik. Ya, kalau Ibu ke kampus, kita di kampus 1, itu rektorat itu saya buat seperti kafe, Ibu. Ada pertunjukan musik, ya seperti itu. Jadi ini juga yang menjadi pembeda Pak dengan kampus lain ya Pak. Ada pertunjukan musik secara live begitu ya? Betul, di kampus. Keren banget. Tapi apa sih tanggapan Bapak melihat generasi muda saat ini? Salah satunya juga tadi ada salah satu mahasiswa baru yang mungkin usianya sudah 25 tahun lebih namun masih semangat untuk berkuliah. Tanggapan Bapak seperti apa melihat generasi muda saat ini? Ya karena memang undang-undang tidak membatasi belajar secara umur ya. Bahkan saya saat ini terus belajar. Kalau Ibu lihat gelar saya ada master saya panjang ada 2. Sekali Pak, betul. Saya master saya ada di ITB 1, ada dari MBA juga saya ada. Saya sudah S3. Tapi saya terus belajar Ibu. Seperti yang saya bersecurity itu saya belajar terus untuk melengkapi skill saya relevan di dunia sekarang ini. Betul sekali. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu ya Pak ya? Iya. Luar biasa dan kita akan masih kembali dengan pembahasan di Inspira Talk kali ini bersama saya Nurul Aprilia dan Pak Frado tentunya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Inspira Talk. Terima kasih Sobat Inspira, Anda masih bersama saya Nurul Aprilia tentunya dalam Inspira Talk. Masih dibersamai dengan Bapak Frado selaku Rektor Taruna Bakti University. Pak Frado, saya ingin mungkin tanggapan dari Bapak melihat generasi muda saat ini yang sangat mengharapkan besar sekali peluang bekerja, lapangan pekerjaan, seperti apa Pak Frado melihatnya? Ya, jadi saya menyoroti memang banyak lulusan itu tidak terserap di dunia kerja ya. Saya juga sangat menghimbau pemerintah supaya terus mempersiapkan lapangan pekerjaan buat generasi muda kita. Nah, kalau Ibu ingat dulu itu banyak ada hashtag kabur aja dulu gitu ya. Betul, itu yang lagi happening banget saat itu Pak. Betul. Hashtag kabur aja dulu. Jadi saya sendiri adalah korban kabur aja dulu. Saya dulu kan kabur kerja di luar negeri. Baik, ke Singapura itu Pak ya? Saya kerja di luar negeri 15 tahun lebih. Karena saya melihat lowongan di Indonesia atau bayarannya terhadap skill saya tidak sesuai. Ya, orang yang mau kerja di luar negeri pasti mereka bilang, oh bayaran saya di sana lebih besar. Nah, jadi begini, saya mau memberikan nasihat kepada generasi muda ya. Tidak selamanya di luar negeri itu lebih baik sebenarnya. Harus dilihat dulu skill set apa yang kita bekerja. Ya. Jadi saya menyoroti contohnya jurusan di informatika tadi Bu. Cyber security itu kalau saya memiliki sertifikat tadi Bu, saya bisa bekerja di negara manapun di dunia. Oleh karena itu saya ingin melengkapi mahasiswa saya dengan sertifikat itu. Jadi kalau nanti tidak bekerja, tidak ada lowongan Pak Frado di Jakarta, ya apa yang harus saya lakukan? Ya cari kerja di luar negeri. Jadi tidak salah sebenarnya ya. Kita harus melihat dengan positif. Jadi saya justru menyarankan supaya mahasiswa tidak salah pilih jurusan. Harus melihat jurusan yang sudah overcrowded. Ya. Jadi ada cerita nih Bu, saya ingin bikin prodi baru untuk kedepannya tahun depan kan? Di sini, di sini saya ingin menambahkan prodi. Jadi di angan-angan saya itu ingin bikin yang, yang kira-kira peminatnya banyak ya, akuntansi, ilmu sosial politik. Waktu saya proses Bu ke Dikti, ternyata
misi dari Presiden Prabowo itu dia menekankan saintek. Jadi harus buka prodi saintek ke depannya, Bu. Jadi Presiden kita itu sangat mendukung pengembangan ilmu saintek. Ya. Jadi mungkin justru ke depannya saya ingin mendukung program pemerintah, Bu. Justru. Iya. Berarti itu salah satu harapan Pak Frado juga di Taruna Bakti University ini, ingin mencetak generasi muda yang bisa support kepada pemerintah atau siap bekerja untuk program pemerintah. Jadi contohnya kalau mensupport pemerintah itu teknologi pangan, teknologi industri pertanian. Apalagi di presiden kita saat ini, Pak. Ya, betul, Bu. Itu saya yakin mereka akan terserap pasar karena memang sangat dibutuhkan ya. Betul. Program pemerintah itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Betul sekali. Apa mungkin pesan-pesan Bapak bagi calon mahasiswa baru nih yang kayak, aduh aku masih bingung pengen kuliah kemana, pengen kuliah di mana? Ya. Ada pesan kayak ingin disampaikan, Pak? Jadi begini, yang pertama kita harus melihat bakat apa, talent apa, minat apa yang kita inginkan ya. Saya sering berbicara kepada generasi muda, tidak mungkin Tuhan itu menciptakan seseorang tanpa ada talent, tanpa ada kelebihan. Ya pasti mereka punya kelebihan. Contohnya begini, Bu. Prodi musik itu luar biasa ya. Saya melihat banyak mahasiswa saya itu tanpa bekerja kantoran, mereka bisa making money dengan memberi kursus gitar, kursus piano, kursus biola. Itu lumayan mahal, Bu. Betul. Karena sekarang bekerja tuh nggak perlu di kantor aja. Iya, nggak harus formal. Nggak harus formal, betul, informal Pak. juga bisa. Betul. Apalagi kalau jadi sarjana musik, tentunya rate mereka lebih tinggi ya. Itu kursus gitar bisa 250.000 per jam. Apalagi kalau biola, kalau piano. Jadi kalau punya bakat musik, ya silakan gabung ke Taruna Bakti University. Ya, kita one of the best in Indonesia. Dosen-dosen kita yang terbaik dari pemain-pemain band terkenal, bahkan mahasiswa kita pun dari yang sangat-sangat berbakat bisa menjadi sharing ilmu ya. Saya melihat, saya sangat mendukung salah satunya prodi ini, Bu, karena unik sekali. Saya jadikan rektorat di Jalan Riau itu seperti kafe, ada pertunjukan musik di sana. Keren. Ya, jadi silakan datang. Saya akan ada open house tiap minggu di kampus 1 di Jalan Riau 93. Luar biasa. Ini dosen-dosennya juga kompeten di bidangnya, Pak. Betul. Mungkin boleh dong dosen apa aja yang kita juga kenal nih. Ya. Tadi kan sudah disebutkan. Betul. Mohon maaf dari dosen seni musik. Ya. Ada siapa, Pak? Tadi. Ada pemain drumnya Jamrud. Oh, ya. Baik. Keren nih ya, karena kan kita tahu juga bahwa itu adalah band-band terkenal di Indonesia juga. Skillnya juga tidak diragukan dan menjadi dosen di Taruna Bakti University ini salah satunya di program studi seni musik. Betul. Bagi Sobat Inspira, Pak, apakah ada informasi nantinya ke depannya atau bisa menghubungi website atau nomor WhatsApp bagi mereka yang ingin mendaftar dan bergabung di Taruna Bakti University, Pak? Ya, bisa melihat website kita tbu.ac.id ya, tbu.ac.id ya. Itu bisa melihat program-program kedepannya beasiswa. Kita masih lakukan beasiswa penuh untuk atlet berprestasi, Bu. Kita akan MOU dengan KONI Bandung dan insya Allah Persib ya. Oke, jadi buat Anda bagi calon mahasiswa baru yang ingin tahu lebih dalam lagi, informasi lebih dalam, pendaftaran dan lain-lain, bisa hubungi di websitenya tbu.ac.id. Ada closing statement terakhir dari Pak Frado bagi Sobat Inspira. Silakan, Oke, Pak. Sobat Inspira, masa depan itu benar-benar ada ya, asal kita ada di jalur, di path yang benar-benar ke arah yang benar, dalam arti apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Ya, dunia kerja itu kita yang menciptakannya. Ya, jangan tergantung dengan, aduh, nggak ada lowongan nih, gimana apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya menyarankan kalau dengan S1, wah, S1 saya belum tembus nih, Pak. Ya sekolah lagi, Bu. Ya, sekolah lagi, ngambil S2, ngambil S3. Banyak kesempatan ya di Indonesia ini, bahkan menciptakan peluang dalam bidang pekerjaan. Sama seperti tadi, kita dukung program pemerintah ke depannya. Ya, saya sangat mendukung teknologi pangan, teknologi pertanian, yang praktis, Bu, teknologi industri, yang benar-benar mudah diserap oleh pasar. Ya, itu pesan saya buat Sobat Inspira.
Kalau berbicara TBU, di sini ada AI dan cyber security dan ada seni musik yang sangat unik ya, sangat berbeda dari universitas yang lain, Bu. Itu Baik. saja closing statement dari saya. Terima kasih Pak Frado Syubarani, Ya. Rektor Taruna Bakti University sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk kita berbincang bersama. Terima Saya dapat kasih, ilmu Bu. dari Bapak, Pak. Terima kasih, Bu. Saya juga. Jadi Sobat Inspira, tentunya bagi Anda yang masih bingung mencari kampus, khususnya bagi calon mahasiswa baru, tentunya di Taruna Bakti University ini menyediakan beberapa program studi dan fakultas dengan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya, juga akan menunjang nantinya prospek kerja ke depannya. Terima kasih Sobat Inspira telah menemani di Inspirator kali ini. Saya Nurul Aprilia, tentunya dengan Pak Frado Syubarani, pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.